Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 9, yaitu Positive Employee Attitudes and Behavior. Saya sendiri Alfara Aizi dan teman-teman kelompok saya ada Nabila Aulia, Zalfa Putri Finasti, Arifah Mutiara Dewi, dan Adian Syahgoswar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu kita tuh bakal bahas dulu tentang employee engagement. Nah, sebenarnya apa sih employee engagement itu? Employee engagement itu adalah bukan tingkat ya, lebih kayak ke definisinya itu lebih ke semangat seorang karyawan terhadap organisasi dan pekerjaannya. Nah, semakin tinggi employee engagement itu akan semakin berpengaruh ke tingkat keluar masuknya karyawan, jadi retensi perusahaan tuh semakin rendah gitu. Nah, karyawan yang punya employee engagement yang tinggi itu biasanya semangatnya itu tuh lebih besar kan, pastinya itu semangatnya lebih besar, mereka lebih berkomitmen, mereka tuh kerja nggak cuma karena itu kewajiban mereka, tapi emang karena dari dalam hati mereka itu tuh niat untuk ngebantu perusahaan mereka gitu. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya emang employee engagement tinggi itu bakal kurang bersemangat nih dalam bekerja kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada job certification. Nah, job certification itu tuh tingkat kepuasan kerja gitu. Jadi ada yang kepuasan kerjanya tinggi, ada yang kepuasan kerjanya rendah. Cara ngukurnya itu ada dua cara, ada global sama ada facet approach. Kalau global tuh dia secara general dan bukan general ya, lebih kayak ke diukurnya secara keseluruhan. Kalau yang facet approach itu tuh nilai kepuasan kerja dari aspek-aspek tertentu aja, misalnya dari gajinya atau dari atasannya. Atasan tuh maksudnya gimana, kayak misalnya atasannya baik atau enggak, jadi kepuasan kerjanya bagus apa enggak gitu. Yang selanjutnya itu ada organizational commitment atau komitmen organisasi. Sebenarnya dari awal sampai yang komitmen ini tuh ya mereka tuh saling berhubungan aja gitu, antara si tadi employee engagement, terus ada si job certification, sampai ke organizational commitment, itu tuh ya sama-sama berhubungan. Jadi membahas tentang ya semangat karyawan di perusahaan mereka gitu loh teman-teman. Kalau komitmen ini tuh kayak gini, itu tuh ngegambarin seberapa loyal kita atau karyawan terhadap perusahaan mereka gitu. Karyawan yang punya komitmen tinggi nih, itu tuh mereka tuh akan lebih setia, lebih ya loyal lah ke tempat mereka kerja gitu, punya rasa tanggung jawab yang tinggi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya antara tadi, yang pertama employee engagement, terus yang kedua job certification, dan organizational commitment itu tuh sama-sama berhubungan. Selanjutnya saya akan membahas 3 komponen utama dalam komitmen organisasi. Yang pertama ada komitmen afektif. Ini adalah bentuk keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Artinya itu karyawan bekerja karena mereka ingin bekerja, bukan karena harus bekerja. Biasanya itu muncul karena mereka merasa nyaman, dihargai, dan memiliki hubungan yang positif dengan rekan kerja atau atasan. Yang kedua ada komitmen keberlanjutan. Jenis ini lebih bersifat rasional. Jadi karyawan itu bekerja karena kebutuhan. Misalnya kalau mereka keluar, itu mereka akan kehilangan gaji, tunjangan, atau kesempatan karir. Jadi mereka tuh tetap bekerja karena ada pertimbangan biaya atau risiko yang lebih besar kalau mereka keluar dari pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada komitmen normatif, yaitu karena ini muncul tuh karena ada rasa kewajiban moral. Biasanya karyawan bertahan karena mereka sudah seharusnya begitu, misalnya karena ada rasa tanggung jawab, loyalitas, atau rasa balas budi terhadap organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan employee attendance, absenteeism, dan turnover. Jadi ada hubungan negatif antara kepuasan dan absensi atau turnover. Karyawan yang puas dan punya komitmen tinggi biasanya itu jarang absen dan tidak mudah keluar dari perusahaan. Jadi kalau tingkat absensi atau turnover meningkat, bisa jadi itu tanda bahwa kepuasan kerja menurun. Yang kedua itu karyawan tidak puas cenderung absen dan keluar. Karyawan yang tidak merasa puas akan lebih sering mencari alasan untuk tidak hadir atau bahkan memutuskan resign karena tidak ada keterikatan dengan organisasi. Dalam praktiknya itu sulit membedakan apakah
absensi itu sukarela karena malas atau tidak puas, atau tidak sukarela karena alasan kesehatan atau keadaan darurat. Jadi, meskipun secara teori hubungan kepuasan dan absensi itu jelas, dalam kenyataannya banyak faktor lain yang mempengaruhi. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan, kepuasan, dan komitmen karyawan. Yang pertama, perubahan struktur kerja. Dengan job rotation, itu dapat memindahkan posisi secara berkala untuk menghindari kebosanan. Lalu job enlargement itu menambah variasi tugas agar pekerjaan tidak monoton, dan job enrichment itu memberi tanggung jawab dan otonom lebih agar karyawan merasa dipercaya. Perubahan sistem kompensasi itu menggunakan sistem seperti skill based pay, profit sharing, atau employee ownership agar karyawan merasa hasil kerjanya dihargai secara adil. Lalu fleksibilitas kerja, misalnya flex time atau compressed work week yang memungkinkan karyawan menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Lalu program kesejahteraan dan benefit tambahan seperti fasilitas kesehatan, program olahraga, konseling psikologis, atau work-life balance program. Contohnya di Unilever Indonesia, karyawan itu diberikan well-being program seperti cuti tambahan, konseling, dan pelatihan mindfulness. Hasilnya, engagement dan kepuasan meningkat signifikan serta turnover karyawan menurun. Selanjutnya ada positive employee behaviors. Nah, selain sikap positif, ada juga perilaku positif karyawan yang memberi manfaat besar bagi organisasi. Perilaku ini disebut Organizational Citizenship Behavior atau OCB, yang merupakan tindakan sukarela yang dilakukan karyawan tanpa mengharapkan imbalan langsung, tapi justru sangat membantu organisasi. Jadi, ini bukan hal yang diwajibkan oleh aturan, melainkan muncul dari inisiatif dan rasa peduli karyawan terhadap lingkungan kerjanya. Contohnya seperti membantu rekan kerja, bersikap sportif, mematuhi aturan, dan juga mengembangkan diri. Nah, OCB bisa muncul dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama ada helping behavior, yaitu perilaku suka membantu rekan kerja tanpa diminta. Misalnya menolong teman yang kesulitan memahami tugas atau membantu menyelesaikan pekerjaan saat deadline mendekat. Kemudian yang kedua ada supportmanship, yaitu tetap bersikap positif walaupun menghadapi masalah. Jadi, karyawan yang punya supportmanship yang tinggi tidak mudah mengeluh, tetapi menjaga suasana kerja yang baik dan bisa menghadapi masalah dengan tenang. Kemudian yang ketiga ada loyalty and compliance, yaitu sikap patuh terhadap aturan serta loyal pada organisasi. Contohnya seperti menjaga nama baik perusahaan, menaati kebijakan, dan bekerja sesuai prosedur. Dan yang terakhir ada individual initiative, civic virtue, and self-development, yaitu bagian yang menekankan pentingnya karyawan untuk berinisiatif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, serta terus mengembangkan diri secara sukarela. Nah, jadi secara keseluruhan, OCB itu sangat berpengaruh positif terhadap organisasi, karena dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja, sekaligus mengurangi jumlah karyawan yang sering tidak masuk kerja atau berpindah ke perusahaan. Positive effect dan employee well-being itu, karyawan dengan emosi positif cenderung lebih puas terhadap pekerjaannya. Ia menunjukkan performa lebih baik, lebih jarang absen, dan memiliki loyalitas tinggi. Emosi positif juga mendorong perilaku positif, seperti kesediaan membantu dan keterlibatan lebih besar dalam pekerjaan. Namun, ketidakpuasan juga itu dapat berperan penting karena dapat menumbuhkan kreativitas dan dorongan untuk memperbaiki situasi kerja. Tujuan utama psikologi industri dan organisasi adalah menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi melalui peningkatan lingkungan kerja fisik, sosial, dan partisipasi karyawan. Dari pembahasan tadi itu bisa disimpulkan bahwa sikap positif seperti engagement, job satisfaction, dan komitmen itu berperan besar dalam meningkatkan perilaku positif karyawan, termasuk OCB. Sikap dan perilaku positif ini membuat karyawan bekerja lebih baik, lebih loyal, serta merasa lebih sejahtera di tempat kerja. Selain itu, program peningkatan kesejahteraan kerja, keadilan organisasi, dan fleksibilitas kerja juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan agar tetap puas, termotivasi, dan produktif. Jadi kesejahteraan dan kepuasan kerja itu bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga berkontribusi langsung terhadap keberhasilan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Baik semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi yang kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.